belajar mengajar kita serta mengecek kehadiran adik-adik sehingga minggu depan bisa diketahui siapa yang sudah hadir dan yang mengikuti pelajaran hari ini. Agnes Monica, Hadir Pak. Alpandi, Izin ya. Santo Leta, Hadir Pak. Alkilaus, Pak. Arnoldus, Hadir Pak. Benjamin Doa, Hadir Pak. Tandi, Sakit Pak. Dea, Hadir Pak. Dodi, Hadir Pak. Antonius, Firdan, Sakit Pak. Fredrikus, Rasela, Hadir Pak. Erlina, Hadir Pak. Imelda, Hadir Pak. Ipantri, John Billy, Pak. Kristosan, Hadir Pak. Magdalena, Sangat Pak. Marcelina, Hadir Pak. Megaran, Hadir Pak. Melani, Hadir Pak. Meliani, Hadir Pak. Nurcela, Hadir Pak. Paulina, Hadir Pak. Rigowel, Eskian, Hadir Pak. Ronaldos, Cynthia, Hadir Pak. Karenkin, Hadir Pak. Eriko, Yohanes, Hadir Pak. Yohanes Kumbrobakan, Sakit Pak. Christian Nurdeta, Pak. Denny Pandamu, Hadir Pak. Karol Doan. Hadir Pak. Jadi baik, ada beberapa orang yang hadir, ada 5. Ada 9 orang yang tidak hadir pada hari ini. Karena ada alasan sakit, alfa, ide, bermacam-macam alasan. Sebelum kita mulai belajar mengajar, saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Grace bisa? Bisa Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih menyatakan Bapa di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi ini kami akan mulai aktivitas belajar mengajar kami. Mari lindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Terima kasih Grace. Apa Pak? Jadi baik, materi kita pada hari ini berbicara tentang atau pada bab 2 yaitu eksplanasi. Sebelum kita masuk pada penjelasan, terlebih dahulu kita melihat gambar yang akan saya bagikan untuk merangsang pengetahuan adik-adik tentang teks eksplanasi. Semuanya sudah lihat? Sudah Pak. Dari gambar itu tentang apa saja? Tentang fenomena alam sosial. Dari gambar ada fenomena alam dan sosial. Kalau sudah melihat gambar tentang fenomena alam dan fenomena sosial, berarti pada gambar itu berkaitan tentang materi kita pada hari ini. Apa yang kalian ketahui dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya dapat terjadi. Terus ada yang lain? Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Sudah ada? Apakah sama? Jadi baik teks eksplanasi pada intinya itu berbicara tentang fenomena alam dan Iya.
seperti yang dikatakan pada teks eksternasi. Kita lihat di halamannya yang ke-45. Seperti yang dikatakan oleh Grace sama Edith, bahwa teks eksternasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial. Dia teks eksternasi berbicara pada fenomena alam dan fenomena sosial. Apa saja fenomena alam atau fenomena sosial yang kalian ketahui? Contohnya fenomena alam kalau Kita dahulukan dari fenomena alam. Apa saja? banjir, Tanah longsor. Ini merupakan fenomena alam yang sering terjadi atau yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu banjir tidak asing lagi dan gempa bumi sering kita lihat di berita, meskipun kita belum merasakan langsung di daerah kita di sini di Tanah Riu. Dan kebakaran, kita sudah melihat kebakaran hutan yang terjadi di padang-padang atau yang terjadi di sekitaran kita. Begitu pula dengan tanah longsor. Yang sering terjadi tanah longsor di daerah Sumba sini yaitu tanah labi. Di situ sering terjadi tanah longsor. Apa saja yang termasuk dalam fenomena sosial? unjuk rasa, demonstrasi massa, Unjuk rasa hampir sama. Unjuk rasa sama dengan demonstrasi. Jadi berbicara tentang fenomena sosial itu berbicara pada orang yang melakukan. Sama juga dengan fenomena alam. Seperti tanah longsor. Kenapa tanah longsor bisa terjadi? Karena adanya penebangan hutan oleh orang-orang di sekitar hutan tersebut. Bisa? Kebakaran juga sama juga. Karena adanya kesengajaan atau unsur kesengajaan membakar suatu padang atau hutan sehingga terjadi kebakaran yang melanda di lingkungan kita sehari-hari. Bisa? Banjir juga ini ada yang secara alami maupun yang dibuat-buat oleh manusia. Yang secara alami seperti fenomena alam yaitu hujan secara terus-menerus akan mengakibatkan banjir. Contohnya perbuatan manusia, membuang sampah pada kali akan menyebabkan tertutupnya saluran air yang ada di got ada di saluran pembuangan kali. Bisa? Dari dua fenomena ini atau dari teks eksternasi ini yaitu berbicara tentang fenomena alam, baik fenomena alam dan fenomena sosial. Yaitu ada fenomena alam banjir, gempa bumi, kebakaran tanah longsor, dan sosial berbicara tentang unjuk rasa atau demonstrasi. Bisa? Bisa dipahami tentang teks eksternasi? Ada yang mau bertanya? Ayo sampaikan pendapatmu, sampaikan pertanyaanmu. Ada? Kalau tidak ada, kita lihat pada halaman yang ke-47. Karena kita memegang sebuah paket dan gampang tinggal balik-balik saja. Coba kita lihat pada mengidentifikasi informasi dalam teks eksklamasi. Mengidentifikasi siapa yang tahu? Identifikasi.
sama dengan Menentukan. Identifikasi sama dengan kita menentukan. Ini apa identifikasi? Hah? Memahami informasi berupa pengetahuan dan tuntutan. Memahami, menentukan. Menentukan yaitu kita bergerak pada poin A, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Menentukan informasi yang ada pada teks eksplanasi. Teksnya berbicara tentang apa atau berbicara tentang fenomena apa, baik fenomena alam dan fenomena sosial. Kalau di lingkungan kita semua yang sering terjadi itu ada hanya fenomena alam dan fenomena sosial. Yang kerap terjadi fenomena alam, fenomena sosial itu sering terjadi sejauh. Kita di sini hanya jarang terjadi fenomena sosial, seperti demonstrasi, unjuk rasa. Kali kecil fenomena sosial itu perkelahian antara kelompok, itu unjuk rasa. Fenomena budaya bisa juga pajangan-pajangan pajangan sarang sumba itu bisa termasuk dalam fenomena budaya. Atau yang sering kita lihat kamera-kamera di Mega Bupa. Bisa? Bisa. Mengidentifikasi informasi dalam teks cerama. Kalau kita lihat pada poin yang berikut, memahami informasi dalam teks cerama. Kita memahami informasi dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Kita memahami informasi dalam teks eksplanasi. Sebelum kita masukkan poin kita baca dahulu satu fenomena sosial atau fenomena alam. Kita lihat pada halaman 48. Itu termasuk fenomena apa? Berjudul Demonstrasi massa. itu termasuk dalam fenomena. Sosial. Jadi marilah kita membaca dan kita menentukan informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Kita sama-sama membaca dan menentukan informasi apa yang terjadi atau yang ada pada teks eksplanasi fenomena sosial. Oke, baca. Dari informasi apa itu yang pakai ketahui. Apa penyebab atau informasi apa yang terdapat dalam teks fenomena sosial demonstrasi massa? Dalam teks eksplanasi ini ada demonstrasi massa. Dalam teks demonstrasi massa itu mahasiswa demo atas pernyataan bupati yang menyatakan bahwa dia itu lebih yang macam membanding-bandingkan negara Indonesia dengan negara Brunei sama negara Malaysia. Nah, Indonesia, kalau di Brunei itu karena di sini kan masalahnya itu terjadi karena kita di Indonesia itu kayak macam kelaparan begitu. Sedangkan kalau di negara Brunei sama di Malaysia itu mereka punya kehidupan sejahtera begitu. Jadi di sini tuh mahasiswa mau membantah kenapa ini bupati itu macam merendahkan sekali kita punya negara begitu. Padahal nyatanya juga tidak seperti itu, gitu. Faktanya tidak seperti itu. Itu penyebab dari demonstrasi massa. Ada yang lain?
Kalau masih ada informasi yang kalian temukan, ada? Kalau tidak ada lagi, mari kita bersama-sama melihat ke depan dan sambil melihat pada buku cetak yang dibicarakan oleh Grace dari permasalahan atau informasi yang ditemukan dalam teks explanasi yang berjudul demonstrasi massa itu sangat benar. Itu informasi yang pertama. Karena adanya kepala daerah yang membandingkan negara Indonesia sama negara lain, Malaysia dan Brunei. Dia mengatakan bahwa Malaysia dan Brunei orang hidup sejahtera sehingga tidak sejahtera, tidak kelaparan. Mereka tidak berdemonstrasi. Dan Indonesia mereka kelaparan maka mereka berdemonstrasi. Makanya mahasiswa menolak pernyataan tersebut sehingga terjadi unjuk rasa atau demonstrasi karena menuntut pernyataan dari kepala daerah untuk mencabut pernyataan tersebut. Bukan karena lapar kami berdemonstrasi, tetapi kami menuntut kami punya hak-hak yang tidak diberikan. Seperti pada paragraf kelima ini, coba kita lihat. Namun demikian pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkat aktivitas. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak eksistensinya mereka diakui. Karena merasa dibiarkan hak-haknya diingkari bahkan dinistakan, kemudian mereka harus untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Ini hak-hak dari masyarakat. Kepala daerah menjanjikan bahwa setelah saya terpilih jadi kepala daerah, hak-hak dari masyarakat saya akan memberikan. Apa? Hak-haknya mereka diingkari dan tidak diberikan. Maka mereka dari mahasiswa dan masyarakat menunjukkan jati diri mereka dengan berdemonstrasi, menuntut hak-hak, menuntut pernyataan dari kepala daerah yang menuntut masyarakat atau mahasiswa demo karena akibat kelaparan. Itu yang menjadi persoalan, itu menjadi informasi dalam teks demonstrasi massa atau penyebab suatu permasalahan yang terdapat dalam teks eksplanasi demonstrasi massa. Bisa? Bisa. Yang lain bisa? Yang lain bisa? Kalau sudah bisa, kita pindah lagi di halaman berikut. Di halaman 56 B. Demonstrasi informasi Dalam teks eksplanasi. Demonstrasi apa? Informasi dalam teks eksplanasi. Demonstrasi informasi dalam teks eksplanasi. Lihat pada poinnya menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi.
bagian-bagian pokok. Ada 3 Kak. Yang pertama, Struktur. Pernyataan umum. Pada sama seperti yang pertama strukturnya, yang kedua memuat informasi berdasarkan fakta, yang ketiga yang pertama coba kita lihat strukturnya terdiri atas pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua terdapat jelas inti penjelasan apa yang disampaikan dan interpretasi pandangan atau kesimpulan. Bicara tentang pernyataan umum, gambaran awal suatu peristiwa yang disampaikan. Gambaran awal seperti